Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Sejarah Politik Indonesia pada Masa Kolonial, yang mana anggotanya dengan saya sendiri, Aisyah Khalil Adeno, Amanda Ismi, Fitri Rahayu, Natasha Putri Setiani, dan Nurul Hakiki. Baiklah, pemateri pertama akan dibahas oleh Natasha. Kepada Natasha dipersilakan. Baiklah, saya Natasha Putri Setiani akan membacakan materi tentang politik kolonial dan struktur pemerintahan masa kolonial. Politik kolonial adalah sebuah instrumen resmi yang melakukan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai alat bagi penjajah untuk melakukan proses pengawasan terhadap wilayah jajahan sehingga mempermudah mengambil keuntungan yang diharapkannya dan untuk mampu memberikan surplus ekonomi bagi negeri induk. Inti dari kepentingannya adalah dalam bidang ekonomi dan penguasaan politik. Kebijakan politik pemerintah Belanda terhadap negeri jajahan pada awal abad ke-20 mengalami perubahan. Awal abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Berkuasanya kaum liberal menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda terhadap negeri jajahan. Kaum liberal yang mengusung kebebasan dan kesamaan derajat menginginkan agar negeri jajahan diberikan kesejahteraan. Pemerintahan di negara jajahan menempatkan gubernur jenderal pada posisi yang tertinggi dan sangat berkuasa atas segala sesuatu urusan di wilayah jajahan gubernur. Gubernur jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para gubernur dan presiden. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas atau kontroler. Keberadaan asisten residen dan pengawas diangkat oleh gubernur jenderal untuk membantu mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Natasha, yaitu Divide et Impera. Divide et Impera ialah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Belanda, yang mana kebijakan ini digunakan untuk menguasai sebuah wilayah dengan menggunakan taktik adu domba di dalam sebuah kerajaan. Belanda menggunakan sistem ini semenjak memasuki kawasan Indonesia. Pada dasarnya, politik Divide et Impera merupakan politik yang menggunakan pendekatan kebudayaan, yang mana pendekatan kebudayaan ini sudah melekat dan menjadi ciri khas di kawasan Indonesia. Oleh karena itu, Belanda memanfaatkannya untuk kepentingan politik serta kepentingan ekonomi. Adapun beberapa contoh politik adu domba yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu perlawanan Patimura. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1817. Selanjutnya Perang Padri. Perang ini terjadi pada tahun 1821 hingga 1837. Selanjutnya Perang Diponegoro. Perang ini terjadi pada tahun 1830 sampai dengan 1925. Contoh selanjutnya yaitu Perang Banjarmasin yang terjadi pada tahun 1859 sampai dengan 1863. Perang Bali yang terjadi pada tahun 1846 sampai dengan 1868. Selanjutnya Peperangan Sisinga Maharaja yang terjadi pada tahun 1870 sampai 1907. Perang yang terakhir yaitu Perang Aceh terjadi pada tahun 1870 hingga 1906. Demikian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu politik tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut kulturstelsel. Ciri utama sistem tanam paksa yang diperkenalkan oleh Van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak in natura, yakni dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Dengan pajak in natura tersebut diharapkan oleh Van den Bosch dapat terkumpul hasil-hasil tanaman perdagangan atau ekspor dalam jumlah yang besar yang dapat dijual dan dikirim ke Eropa dan Amerika dengan memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha-pengusaha Belanda. Baiklah, saya Aisyah Khalil Adeno dengan NIM 2104 akan melanjutkan penjelasan. Yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang politik etis. Apa sih sebenarnya politik etis itu? Politik etis ini merupakan kebijakan yang mana dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk rakyat pribumi untuk Indonesia pada 17 September 1901. Yang dimana politik etis ini adalah merupakan politik balas budi. Nah, politik etis ini muncul karena adanya kebijakan tanam paksa yang dimana yang
ditetapkan oleh Gubernur Van den Bosch atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pada saat itu menetapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel yang dimana telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, aturan-aturan yang berlaku untuk tanam paksa tersebut itu tuh sangat merugikan rakyat Indonesia dan sangat memaksa rakyat Indonesia untuk menanam komoditas ekspor demi untuk kepentingan Belanda. Nah, dampak yang ditimbulkan itu karena sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, maka banyak aktivis-aktivis baik itu dari aktivis Belanda itu menyuarakan atau memprakarsai digagasnya politik etis ini. Adapun tokohnya yaitu berasal dari aktivis Belanda, yaitu Pieter Brossoff dan si T.H. van Deventer, yang dimana mereka mengungkapkan politik etis ini pertama kali melalui majalah The Gids pada tahun 1899. Nah, ternyata desakan yang diprakarsai oleh Van Deventer dan kawan-kawannya ini itu diterima dan diterima oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada sejak 17 September 1901, politik etis ini pun mulai diberlakukan di Indonesia. Nah, isi dari politik etis ini, yaitu politik ini berfokus pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Nah, di politik etis ini terdapat 3 program, yang dimana itu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibaca oleh saudari Aisyah. Sejak 17 September 1901, politik etis pun resmi diberlakukan. Isi politik etis terfokus pada desentralisasi, politik kesejahteraan rakyat, dan efisiensi terkait isinya. Terdapat 3 program utama, yakni 1. Irigasi. Irigasi merupakan pembangunan untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan yang diberikan, meliputi pembangunan waduk, perbaikan sanitasi, dan penyaluran transportasi pengangkut hasil tani dan lainnya. Yang kedua ada edukasi, yaitu edukasi merupakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat yang dilakukan. Selain itu, dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Ketiga ada imigrasi. Imigrasi merupakan program yang diterapkan dalam rangka pemerataan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia, yang pada tahun 1900 saja Jawa dan Madura telah habis oleh 14 juta jiwa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyambung materi sebelumnya tentang studi kasus politik Divide et Impera di Indonesia. Jejak Divide et Impera ternyata masih berbekas di Nusantara, terutama perihal tradisi politik. Salah satunya yaitu pada masa pemilu di Indonesia yang menyebabkan ada perkubuan atau perkelompokan yang menjatuhkan lawan. Politik seperti ini sangat seringkali terjadi dan menyebabkan perpecahan yang semakin rumit dan membesar, terutama pada pemilu tahun 2019. Tujuan diadakannya pemilu adalah untuk memilih wakil masyarakat untuk menjadi bagian dari pemerintahan negara. Akan tetapi, dampak strategi politik Divide et Impera yang dampaknya tidak hanya soal masalah politik, tetapi sosial dan budaya sangatlah rawan menjadi masalah. Karena Indonesia juga merupakan negara yang memiliki banyak suku, budaya dari Sabang hingga Merauke. Jadi rawan sekali terjadinya perpecah belahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi kelompok kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.